Batu empedu adalah suatu keadaan penyakit di mana kantong empedu kita itu mengandung batu. Ya awalnya sebenarnya pasir, ya. Akhirnya terjadi batu mengeras di situ. Jadi itu yang per definisi batu kandung empedu. Batu kandung empedu adalah apabila pada tubuh seseorang ditemukan adanya batu pada kandung empedu. Dan diagnosis ini untuk mengetahui seseorang batu empedu memang bisa dengan pemeriksaan USG abdomen, USG perut. Dengan pemeriksaan USG perut ini kita bisa mengidentifikasi adanya batu pada kandung empedu. Pada pasien yang mengalami batu kandung empedu, dia bisa saja tanpa gejala. Nah, kalau yang bergejala biasanya pasien itu akan merasakan nyeri ya di daerah ulu hati ya, tembus ke belakang dan nyerinya tuh hebat. Ya seperti kolik, jadi kayak dimain-mainin gitu. Nyeri, ntar hilang nyeri. Nah, itu yang saya bilang kolik. Dan ini kolik bilier. Dan biasanya memang pasien bisa disertai dengan muntah-muntah. Itu jadi gejalanya. Nah, kalau batu kandung empedu ini keluar, masuk ke saluran empedu dan kemudian ternyata batu tersebut di saluran empedu menyumbat, maka pasien itu bisa kuning, ya matanya kuning, ya badannya kuning, jadi bisa mengalami komplikasi, mengalami kuning, ya seperti infeksi hepatitis, tapi sebenarnya kuningnya itu karena terjadinya sumbatan pada saluran empedu sehingga saluran empedu tidak bisa keluar menuju usus 12 jari. Sebenarnya ketika orang itu memang udah pernah di USG misalnya, udah gitu ada batu empedu, ketika dia sakit segera dia harus ke dokter. Karena tadi sakit itu sebenarnya bisa dua hal. Atau karena memang tadi dia habis makan yang lemak-lemak sehingga batu yang memang tidak mulus tersebut atau tajam-tajamnya akan menyentuh dinding dalam dari kandung empedu sehingga pasiennya merasa kesakitan. Ya. Nah, jadi atau tadi misalnya bisa saja misalnya kondisi ini bisa tadi kuning matanya gitu ya. Nah, tapi yang umumnya memang pasien itu merasa nyeri di ulu hati dan tembus ke belakang. Ya, bahkan juga bisa saja kalau ini infeksi, maka pasien itu juga mengalami demam. Ya, ini gejala-gejala yang bisa timbul ketika orang mengalami adanya batu di kandung empedunya. Ya, batu kandung empedu ini termasuk juga penyakit gaya hidup. Jadi seseorang kenapa ada batu di kandung empedunya selain memang ada faktor genetik walaupun itu jarang, tapi yang utama adalah makanan. Jadi makanan-makanan yang kembali lagi tadi, makanan-makanan kolesterol tinggi, ya seperti jero-jeroan, seafood, ya daging yang berlemak-lemak. Ini sejatinya ya, ini bisa menyebabkan pembentukan kolesterol yang lama-lama kolesterol yang terbentuk ini bisa menimbun di mana-mana, termasuk juga di batu kandung empedu, sehingga kita bilang dia mempunyai batu kolesterol di dalam kandung empedunya gitu. Ini yang juga bisa saya sebutkan tadi, ini menjadi hal yang utama bagaimana kita harus memperhatikan makanan kita. Ya, karena kalau makanan kita ini tidak dijaga, maka dia akan menyebabkan kadar kolesterol tinggi dan ujung-ujungnya kolesterol atau lemak ini juga akan menimbun di organ-organ, salah satunya adalah organ di kandung empedu sehingga terjadilah pembentukan batu kandung empedu. Ya, prinsip pengobatan sebenarnya kalau tergantung dari diameter dari batu empedu tersebut. Ya, biasanya kalau diameternya sudah 1 itu kan untuk sembuhnya menjadi lebih sedikit ya. Nah, jadi ini yang mesti diperhatikan. Ya, tapi kalau ini memang batunya kurang dari 1 cm, insya Allah kita bisa obatin sehingga batu ini bisa hilang. Nah, kemudian tadi diberikan obat-obatan ya. Jadi obat-obatan ya yang tujuannya adalah agar untuk tadi ya, kalau memang ini masih kecil itu bisa dilarutkan ya. Itu yang kalau memang ini sudah besar, akhirnya pasien itu memang harus dilakukan operasi pengangkatan kandung empedu beserta isinya. Nah, kalau batu tersebut ternyata menyumbat, nah ini dia menyumbat, maka ini akan menyebabkan pasiennya kuning, dan untuk hal tersebut kita harus segera mengeluarkan
batu yang ada di saluran tersebut dengan teknik ERCP ya. Ada masukin teropong, kemudian ditujukan di muara dari kantong pedunya, dilakukan pemotongan sedikit, dan apa penyebab sumbatannya, misalnya batu atau pasir, itu dikeluarkan ya melalui alat dari endoskopi tersebut. Ya prinsipnya adalah tadi ya gaya hidup lagi ya, kita menghindari makanan mengandung coklat, keju, lemak, dan sebaiknya juga kita jangan sampai obesitas, jangan sampai gemuk untuk sering berolahraga ya, jadi banyak gerak lah prinsipnya ya. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa terhindar dari batu kantong empedu. Ya, jadi prinsipnya adalah bahwa kita biasalah dengan makanan yang sehat ya, makanan yang komposisi itu ideal ya, komposisi ideal, tetap ada faktor unsur karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya ya. Yang penting adalah kita menghindarin ya makanan-makanan yang berlemak tadi, karena lemak tadi dia akan menyebabkan pembentukan pasir bahkan batu di kantong empedu seseorang. Sekali lagi bahwa penyakit batu kantong empedu ini di awalnya itu tanpa gejala. Oleh karena itu disarankan pada orang-orang yang sudah umur 40 tahun paling tidak pernah melakukan USG abdomen, fokusnya untuk melihat apakah ada permasalahan pada kantong empedu kita, baik itu dalam bentuk ada pasir misalnya, ada batu, sehingga kita bisa mengantisipasi ke depannya sehingga kita tidak mengalami batu kantong empedu ini. Jadi sekali lagi di awal, untuk mengetahui seseorang itu ada batu atau tidak di kantong empedunya, yaitu dengan pemeriksaan USG ya. Dengan pemeriksaan itulah kita nanti bisa mengetahui apakah kita mengandung batu kantong empedu atau tidak. Demikian penjelasan saya mengenai batu kantong empedu. Saya Profesor Ari, sampai jumpa pada episode berikutnya.